Shalom, izin buka masker ya. Jadi Pak Chandra terlalu berlebihan untuk memperkenalkan saya. Saya hanya jongosnya Tuhan saja. Tetapi saya diberikan kepercayaan, saya sangat concern dan harus tanggung jawab dan kepercayaan itu. Dan saya percaya kalau hari ini ada Ibu Agus, tidak kebetulan. Karena Pak Agus itu sahabat dan teman. Ketika saya mau take over tanah yang kecil, 1000 meter. Kok pas beliau datang? Wah, luar biasa. Memang provokator. Pak Agus itu provokator saya. Tapi untuk hal yang konstruktif. Karena kami sudah ada dan tinggal di sebuah gereja yang tanahnya ini belum dibeli. Itu kira-kira 5.100 meter. Kemudian saya berkata, kita cari yang kecil-kecil aja lah. 1000 meter. Nah, Pak Agus tak ajak. Mana tanahmu ini? Ayo kita doa di sini Pak. Sebentar. Sudah punya duit belum yang 1000 meter? Belum Pak, nanti rumah saya tak serahkan biar enggak terlalu banyak pinjaman. Ya. Nah, terus yang 5.000 meter. Loh Pak, yang 1.000 aja belum apalagi yang 5.000 Pak. Belas gak duwe Pak Tambana. Terus dia ngomong begini loh. Kalimat itu betul-betul menginspirasi saya dan mengubah saya berpikir dan terlebih lagi menjadi bagian dari apa yang kami harapkan. Nah, Bapak Ibu, kemudian beliau ngomong gini, sudahlah kalau dengan Tuhan itu, kecil enggak punya, besar juga belum punya. Nah kenapa kok minta yang kecil kok enggak minta yang besar? Nah itu terngiang-ngiang kalimat dia. Dan memang benar, akhirnya kami ambil yang besar. Loh kok diam semua ya? Tepuk tangan yang meriah bagi dia, haleluya. Coba kalau beliau enggak datang. Ya akhirnya 1.000 meter, itu cuma selisih 50 juta yang 1.000 meter. Tetapi yang 5.000 meter belum punya dan enggak mungkin itu tukar dengan rumah saya. Tapi segala kesulitan kami lalui. Dan hari ini di lokasi itu ada 2 gedung gereja. Yang pertama, main hall kami, ya miriplah dengan ini, saya anggap mirip, atau ini kapasitas berapa, tempat kami 600. Kemudian kami bangun yang baru, khusus untuk generasi, Rocky ada di sana, Roket di sana, ada KGC Junior, KGC Senior, dan MWM di sana. Dan kalau kebaktian sama-sama, jadi umum ada, Rocky-nya ada. Nah, hari ini kalau kita bicara izin gereja, semuanya izin gereja. Dan ketika yang terakhir saya izinkan, itu hanya butuh waktu 14 hari. Tidak ada yang sulit bagi anak Tuhan, kalau menyertakan Tuhan. Haleluya. Tapi seringkali kita kan tidak mau menyertakan Tuhan. Kekuatan saudara itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Makanya enggak perlu kita sombongkan. Ya, seperti tadi saya katakan, dari awal ketika kami mulai ambil yang besar itu, wow, itu betul-betul perjuangan. Tetapi puji Tuhan semua bisa terselesaikan. Dan saya berkata kepada tim pembangunan ngomong begini, Pak, kalau saya ini bisnismen, punya duit, berani beli. Lah Bapak itu enggak punya duit, beli. Lah terus kita gimana? Yang penting kamu nurut saja. Karena seorang hamba Tuhan itu lihat jauh ke depan. Mungkin kamu lihat yang di sini. Ya, tapi hamba Tuhan lihat jauh ke depan. Ikut saja. Kalau kamu enggak berani di depan, kamu di belakang saya. Saya katakan, yang penting jangan lontarkan kata-kata yang negatif. What you say, what you get. Berkatalah yang positif, berkatalah yang membangun. Sekalipun hari ini kenyataan belum terjadi.
Karena kenyataan tidak akan bisa mengubah firman Allah. Tapi firman Allah bisa mengubah kenyataan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau melanjutkan ini nanti hubungannya apa dengan suffering ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 sudah dibaca dalam 1 bulan ini. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bisa berdiri di tempat ini, saya percaya terima kasih Pak Chandra dan Ibu dan semua tim. Ya, terima kasih Bu Agus atas kehadirannya. Kita tunggu, ternyata datang juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, terima kasih di sini juga ada Pak Luki rekan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana di ayat ini berbicara dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Kalau bicara bersaksi, ini tugas semua orang. Tugas saya, tugas saudara. Kalau berkhotbah, belum tentu semua orang. Karena khotbah butuh homiletik, khotbah butuh hermeneutik. Itu semua harus ditempuh dalam sebuah pelajaran. Tetapi kalau kesaksian, itu harus setiap kita duduk di mana saja harus bersaksi. Katakan amin. Apa yang kita saksikan? Bukan agama. Agama di dunia ini selalu berawal dari kelahiran sang tokoh agama. Jadi tokoh agamanya lahir di situ, nah itulah dihitungnya di situ. Tapi kekristenan bukan begitu dong. Coba dibaca ayat ini supaya lebih masuk lagi. Ayo kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang apa? Kita seringkali diberkati, kita seringkali bersaksi, ditolong. Itu biasa saudara. Kalau dalam Tuhan, hidup benar pasti diberkati. Amin. Tapi kesaksiannya, kebangkitan Tuhan Yesus. Karena agama tidak bisa nyondorkan ini saudaraku. Tidak ada tokoh agama yang mati dan bangkit. Hanya kubur Yesus yang ditulis. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Jadi hari ini biar setiap kita harus paham. Pahamnya gimana Pak? Saudara bukan mengikut agama yang mati. Bukan agama yang berhenti di kuburan. Tapi dia hidup. Kalau dia hidup, dia mendengar seruan doamu. Dia merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Apa yang kau alami hari ini. Dia tahu persis. Katakan amin. Cuman seringkali kita nggak berani bicara saudaraku. Ngomong jadi Kristen saja sulitnya setengah mati. Ya, salah satu jemaat. Dia RT. Tanya sama lurahnya. Siapa di sini yang RT Kristen? Sebenarnya kan dia angkat tangan. Betulnya ya? Angkat tangan. Saya dapat laporan. Terus saya tanya, kenapa? Malu saya Pak. Masa ini 18 RT cuma 2 orang yang Kristen. Justru disitulah harus dinyatakan pernyataan ini. Garam itu tidak perlu banyak. Kalau garam itu banyak bludrek saudaraku. Sedikit tapi punya rasa. Amin. Terang itu sekecil apapun dibutuhkan di tengah-tengah kegelapan. Karena jangan pernah berkata, aduh saya ini apa. Sudahlah di bagian apapun hari ini. Ayo kita mau jadi terang dan garam di sana. Itu nilai gereja kita. Dan bicara tentang kuasa kebangkitan, harusnya ini yang menjadi pemberitaan kita. Saya sudah beberapa kali dengan jemaat Yerusalem dan di situ banyak kuburan. Kuburan Malaiki ada. Saya kalau ngajak pendeta tak ajak ke kuburan Malaiki. Karena kalau nggak ada Malaiki, kue nggak oleh persepuluhan. Wah dia sangat suka sekali. Bahkan foto lagi di depan kuburan Malaiki.
Terus saya ngomong, ya itu kecil itu. Kalau kita jadi orang percaya hari ini, apa sih seharusnya yang kita kerjakan itu? Bicara tentang declaring king's mandate, butuh 3 ini. Yang pertama tentunya harus menerima dulu. Yang kedua mengalami. Yang ketiga baru menyatakan, baru declaring. Jangan dilompati, seringkali kan orang menerima, kemudian orang declare. Berapa banyak kekristenan jadi caci maki orang. Saya berdiri mewakili hamba Tuhan, berapa banyak hamba Tuhan jadi caci maki orang. Kenapa? Karena menerima, menyatakan, tidak pernah ngalami. Nah disinilah kuncinya. Saya dan saudara harus ngalami. Katakan amin. Kalau firman itu ngalami, saya yakin itu loh yang terjadi impartasi yang dahsyat. Biarlah hari ini kita ada di tempat ini. Kita mengalami. Amin. Amin. Kalau enggak mengalami hanya teori. Ada banyak sekolah Alkitab. Nanti kita hanya jadi teori. Teori-teori saja sudah terlalu banyak. Anak dari keponakan saya kepingin tahu waktu sekolah online itu gimana sih? Kelas berapa waktu itu? Ya kelas 2, kelas 4 SD. Nah, pagi ada devotion. Kemudian pakai Zoom toh. Gurunya tanya, ayo coba sebutkan. Hukum Taurat itu kan ada 10, sebutkan yang nomor 3. Wih, semua klesak-klesik, termasuk keponakan cucu saya ini. Gak apa-apa, kita tanya Google saja loh. Coba lihat saudaraku. Disuruh tanya Google, saya di belakangnya tertawa. Makanya Google lebih terkenal saudara hari ini. Bapak Ibu, sekarang mau tanya apa yang enggak ada jawabannya, semua ada jawabannya. Tapi untuk bicara mengalami, saudara sendiri yang harus alami itu. Baru kalau menyatakan, itu powerful. Saudara. Satu kali saya diundang untuk ngisi sebuah seminar. Tema seminar itu, mertua dan menantu. Waduh. Wah ini seminar mertua dan menantu. Coba siapa mertua di sini tidak pernah geger sama menantunya? Angkat tangan. Nggak pernah ribut, ya. Sebentar, saya beritahu rata-rata kan laporannya menantu saya dulu Pak, menantu saya. Waktu saya terima undangan itu saya berkata kepada istri saya, coba undangan ini diterima enggak? Saya enggak akan menerima undangan semuanya kalau saya enggak ngalami. Itu omong kosong saya sampaikan. Kami tinggal dengan mertua, dengan orang tua saya. Jadi di rumah itu ada 3 wanita yang saya cintai. 1 tentunya istri saya. 2 ada mama saya, mama mertua saya. Sampai mereka meninggal semua. Akor itu enggak pernah ribut itu. Bapak Ibu, nah ketika saya sampaikan firman di sebuah seminar, itu powerful. Kenapa? Ngalami gitu loh. Kita sudah terlalu banyak dengar teori. Yang ngalami itu lebih penting. Biar gereja ini menjadi gereja yang mengalami firman Allah. Dan firman itu akan dinyatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bahkan bukan sekali ibadah, tadi saya sudah usul, Pak dibuat 2 kali. Siap, ya 2 kali. Tidak tahu kapan Pak. Segera. Kira-kira yang ngadep Yesus itu laki atau perempuan? Hai. Laki apa perempuan? Kok tahu? Dari mana? Orang Yahudi ya begitu saudara. Laki apa perempuan? Peka saudara. Memang sengaja saya cari yang foto yang begini.
perempuan ini ngadep Yesus. Yesus yang ngadep saudara hari ini. Karena perempuan ini sudah 5+1 nyabet suami orang. Kira-kira kalau datang ke RRCC ini, kaum wanita terima enggak? Hati-hati loh, hati-hati itu, hati-hati. Iku 6 loh, entek wesan. Sopo sih nomor 7 korban? Kira-kira begitu ya. Makanya saya sengaja hadapkan kepada Yesus. Kalau tahu wajahnya, nanti saudara minta nomor WA-nya, repot saudaraku saya. Ada IG-nya Pak, waduh tambah repot lagi saudara. Sekarang ini semua serba mudah. Makanya kalau orang itu mempersulit diri, salahmu sendiri. Amin. Kalau dulu saya cari sebuah tempat, saya harus turun beberapa kali. Baru tunjukkan tempat itu pun kadang-kala itu butuh waktu lama, turun, naik, turun. Sekarang enggak usah. Google Map bisa jawab, ada Waze bisa jawab. Tinggal ngikuti saja, betul ya? Makanya kalau sekarang orang bicara enggak tahu, itu mempersulit dirimu sendiri. Zaman serba terbuka, serba tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perempuan ini terkenal dengan nama perempuan Samaria. Coba cari namanya. Ada yang tahu? Kalau yang tahu nanti dapat sepeda, saudara. Enggak sengaja memang enggak ditulis di sana. Ambil air siang hari. Tidak pada biasanya orang Yahudi ambil air siang hari. Ini orang Samaria, wilayah Yahudi. Tidak pada biasanya. Pagi hari atau sore hari. Lihat di sini. Ambil air siang hari. Kenapa? Kalau siang hari nggak ada orang. Sepi. Saya boleh katakan, perempuan sudah tersisihkan. Jadi bahan cemooh banyak orang. Ya, terpinggirkan. Bahkan mungkin sudah terbuang. Kenapa? Karena perilakunya. 5+1 tadi. Kan sudah 5 kali menikah. Dan yang satu masih kumpul kebul. Makanya daripada dirasani banyak orang, saya percaya ini kalau di tengah-tengah kita enggak dirasani dia. Paling ya diceladu Pak ya kira-kira gitu. Wah tambah parah lagi dong. Maksudnya udah begini, kamu sudah 5 kali sekarang suaminya yang aktif di gereja itu ya kamu taruh di sana juga. Mau nomor 7 lagi nanti, cari lagi di sini. Kira-kira begitu. Di depan tulis dilarang masuk, kira-kira begitu. Saudara, hari-hari ini gereja harus terbuka. Anak saya melayani bencong-bencong. Kumpulin begitu, kasih paket, diceritain tentang Yesus. Memang ada nyantol ke gereja, ada yang tidak, ada yang nyantol. Saya ngomong, kalau nyantol ke gereja itu gaya jalannya harus dirubah. Kalau enggak dangdutan terus, ini joget terus. Anak saya pelayannya BNN. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba lihat kisah ini. Semua sudah tahu Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria. Yesus sengaja nunggu. Saya coba cari tahu berapa jam Yesus menunggu. Karena Yesus menunggu mulai dari pagi. Untuk siapa? Untuk satu orang ini. Wanita ini. Yang terbuang, yang tersisihkan, terpinggirkan. Atau mungkin sudah dibuang jadi sampah masyarakat. Tapi ada Yesus di sana. Wanita ini sudah tidak ada yang pedulikan lagi. Tapi ada Yesus di sana yang pedulikan. Karena saya tahu dan saya percaya, setiap orang itu punya potensi besar. Amin. Saudara juga punya potensi besar, katakan amin.
Jangan pernah mengecilkan potensi yang Tuhan berikan. Nah, lihat. Langsung ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Memang Yesus ke situ lagi letih istirahat. Tapi sebetulnya yang butuh air itu Yesus atau perempuan Samaria ini? Halo? Siapa yang butuh air? Perempuan itu. Tapi Yesus balik di sini sengaja. Berilah aku minum. Inilah. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu harus ada kontak dulu. Perempuan ini berkata, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi kenapa kamu minta air kepadaku? Karena Yesus tahu di sini, saudaraku. Itu jadi kebutuhan dia. Ada kontak. Makanya kadang-kala orang-orang yang sudah percaya, saudara tetap harus ada kontak dengan orang-orang yang belum percaya. Amin. Amin. Jangan terus mensurga, terus mensurga. Bersurga sampai terlalu tinggi hilang. Harusnya surga dibawa ke bumi, katakan amin. Harusnya itu. Sehingga kita masih bisa bicara. Saya masih bisa bicara dengan wali kota, saya masih bicara dengan wakil wali kota, saya masih bicara dengan kepala-kepala dinas. Bahkan beberapa waktu yang lalu karena di tempat kami ada tulisan rock, kemudian ada representatif bawahnya begitu. Nah, ajudan. Saya tuh baru ngerti loh Pak. Rock itu ternyata singkatan representative of Christ Kingdom. Masuk Injil. Pak, kita ini perwakilan Pak di sini Pak. Oh begitu ya. Saya pikir rock itu identik dengan musik keras. Oh iya dong. Kami ngurusi General Dio juga begitu Draku. Ini musiknya keras-keras semua ya. Yang keras apanya Bu? Kalau mic-nya keras boleh. Tapi musiknya enggak itu. Datang, disurvei. Nah, benar. Nah Bapak Ibu menarik sekali. Kata rock itu powerful. Saudara. Amin. Sayangnya banyak orang tidak powerful di situ. Representatif itu perwakilan. Saya ngurus visa. Konsulat Amerika berapa waktu yang lalu tentunya. Itu kan harus masuk wawancara. Sekarang kan tidak. Karena sudah beberapa kali. Itu semua taruh. Handphone apa saja alat-alat taruh. Baru masuk. Saya berkata kepada security-nya. Pak, ini dompet taruh. Ikat, kasih, laci. Jadi, kok ketat gini? Ini aturan Amerika, Pak. Yang nakalan Amerika di Satpam tidak tanya, Pak, berarti sampean gajinya dolar. Enggak, gajiku rupiah, nakalan Amerika ya. Lo harusnya di dalam kan harusnya aturan juga dolar, betul ya? Enggak digaji rupiah, podo mawon. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara di sini, berilah aku minum, konteksnya. Sudah ketemu dengan perempuan ini. Kontennya air. Kebutuhan. Apa yang Yesus katakan di sini? Makanya perempuan ini bisa menerima. Coba lihat ayat ini. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kata perempuan itu kepada Tuhan, berikanlah aku, ayat 15, air itu. Supaya aku ndak haus dan ndak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kalau saudara mau bawa sesuatu, harus kontak dulu. Kemudian yang kedua, yang kedua itu ada kontennya. Ini pakai air, karena dia butuh air. Biasanya yang menolak itu yang ketiga, kontainernya. Yang bawa siapa? Halah, ngomong Injil percayalah kelakuannya. Betul enggak? Kan ketolak kita. Lihat cerita ini. Kontak, sudah. Kontennya.
isinya pakai air. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya. Saya sering makan di sebuah depot. Ya. Sudah lama enggak ke gereja, sudah hilang. Saya ngomong begini, juru masak banyak, juru tulis banyak, juru mudi banyak, tapi kamu harus kembali, juru selamat. Bertobat, masuk gereja hari ini suami istri. Karena dia juru masak. Gereja kami yang Tulungagung ini di depan ada parkir. Yang jaga itu juru kunci di sebuah tempat persemayaman jenazah. Pak, juru kunci kok banyak. Dia kan parkir juga di gereja. Juru parkir banyak. Juru tulis banyak. Bapak itu butuh satu. Namanya juru selamat. Itu ceritanya dia. Terngiang-ngiang gak bisa tidur. Dibaptis, sekarang jadi jemaat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Kontennya apa? Karena dia juru parkir, saya bicara juru selamat. Karena dia juru masak, saya bicara juru selamat. Tapi seringkali kan ketolak itu gara-gara kontainernya. Tempatnya nih orang yang bawa itu loh. Makanya saya ingin sampaikan, menerima. Biar orang-orang sekeliling kita tuh mau mendengar kita. Kontak, jangan diputus hubungannya. Memang dia tidak sebaik kita. Kalau orang sudah percaya, barang siapa yang percaya kepadaku, apa saudara? Jawabnya di situ. Ya tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan dipermalukan. Saya mengiring Tuhan sejak usia 24. Pak Chandra ke Surabaya waktu itu masih sekolah di Saint Louis. Saya sudah melayani. Saya di depan rumah dari Papa Antoni. Papanya Antoni maksud saya. Kita kalau hari Minggu, guru-guru sekarang ini mantan guru sekolah minggu. Jadi pagi hari ini terima kasih kalau guru sekolah minggu dikasih kesempatan bicara. Saya ini guru sekolah minggu loh. Jadi kalau siang itu ngumpulin anak-anak guru-guru sekolah minggu. Karena yang kerja cuma saya. Wah ngajak makan, rujakan apa. Pokoknya gitaran, nyanyi-nyanyi begitu. Ya. Tapi kalau hari ini Pak Chandra bisa bersama dengan kami. Itu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Karena Alkitab berkata, yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya dulu, mungkin Pak Chandra juga termasuk ngejek ini. Dulu. Saya terkenal dengan tim Haleluya. Haleluya, ngomong apa meneh. Saya kalau parkir di depan rumah Bapak Antoni, saya paling takut. Anak-anak tahu, jangan parkir di sana. Nanti yang jadi sasaran ngamuk saya. Tapi kalau Pak Denny Primbudi melayani sekarang di RCC ya? Rock City Church. Waduh, saya bersyukur. Makanya saya beritahu. Barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Saya datang ke Pasar Ratum. Ada sebuah toko kain namanya Kiandian. Waduh, saya ngomong, Pak, sorry ya, saya di sini tidak berdebat agama. Saya sampaikan bahwa Bapak itu butuh juru selamat. Podo ae kok wong numpak bis ae. Kalau numpak bis ke kota A gitu, ditempuh bis ini, Pak kan kenalkan tumpangannya Bapak. Saya ngomong, enggak, saya hanya mau kenalkan. Kalau Yesus itu juru selamatmu. Satu kali, saya sudah lupa, orang yang duduk di depan. Duduk di depan. Jadi majelis sebuah gereja. Pak, masih ingat saya enggak? Siapa ya? Bapak ini dulu yang nginjilin saya. Saya beritahu,
firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Makanya firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Seringkali gagalnya itu siapa yang bawa? Karena yang bawa itu jelas tidak menghidupi firman itu. Itu loh gagalnya. Bicara tentang bagian ini, saya kenalkan teman pendeta Tatsuya Shindo. Siapa dia? Anggota Yakuza, pembunuh bayaran. Apa yang dia lakukan? Rampok, membunuh hidupnya, pesta pora. Biasanya base-nya itu ada di June Bright nightclub. Akhirnya dia ditahan. Dan ketika dia ditahan, 7 kali di penjara, 3 kali, kemudian yang terakhir divonis 10 tahun. Orang pada gak berani datang nginjili dia. Tidak berani. Kelingkingnya ini putus. Karena ketika dia nyerempet mobil bosnya, taruhannya harus bayar. Sampai begitu loh. Tapi dia bertobat. Bukan karena diinjili orang. Bukan karena diinjili orang. Dia baca Alkitab. Sudah ada yang dibaca? Di penjara dia baca Alkitab. Pas kena Yeskel 33 ayat 11. Tolong ditampilkan Yeskel 33 ayat 11. Yeskel 33 ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dan kelakuannya supaya hidup, bertobatlah dari hidup yang jahat. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Woi, firman ini bisa bicara, makanya firman itu hidup, saudaraku. Amin. Amin. Firman itu hidup. Cuman ada banyak orang tidak suka dengan firman. Tatsuya Shindo, singkat cerita. Yeskel 33 ayat 11 terus berbicara kepada dia. Dia bertobat. Makanya mumpung hari ini masih ada kesempatan. Tugas saudara, tugas saya untuk menjadi saksi. Katakan amin. Usia 32 dia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sekarang sudah 15 tahun dia jadi pendeta di Kawaguchi. Yang lebih hebat lagi, orang melihat perubahannya. Pemilik bar itu seorang ibu. Diserahkan tempatnya untuk ibadah. Dan gerejanya itu namanya Gereja Kristus Sumibito no Tomo. Sulit banget ya. Gereja teman orang berdosa lah. Ya sama nyebut di sini RRCC. Kemarin siapa ngomong dengan saya? Di rock ini ono RCC, RRCC. Wis lah gampang lek rock di Pak Chandra, rock pinggir kali lah wis ngono lho. Kayak angele. Sama rumah saya gitu tanya, Pak di mana? Saya tinggal di komplek Riverside, pinggir kali saja nih saudaraku. Nah ini. Gereja teman orang berdosa. Memang sampai hari ini sudah 15 tahun dia gembalakan. Tidak banyak. Ini orang Jepang asli loh. Apa mudah? Enggak mudah. Dari 6 jiwa sekarang 100 jiwa. Anggotanya semua tatuan. Sangar-sangar. Menangkan yang lain. Jangan cuma dilihat casingnya, tapi hatinya hati Yesus sudah. Haleluya. Saudara, ingat tadi yang saya sampaikan. Ada kontak, ada konten yang dia bawa, kontennya ada perubahan. Kenapa ibu yang punya June Bright itu nyerahkan tempatnya? Melihat perubahan yang nyata. Ini bagian yang kedua di sini. Mengalami kebenaran.
Setelah menerima harus mengalami. Ada banyak orang menerima tidak mengalami, saudara. Makanya kalau menerima tidak mengalami, tertolak firman itu. Sama perempuan itu. Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Maksudnya apa? Bicara gunung, bicara tempat. Bicara Yerusalem, Yerusalem adalah kota agama. Penyembahan kita bukan penyembahan tempat tertuju kepada sesuatu, tidak. Penyembahan kita bukan penyembahan agama. Kita ini akan jadi seperti apa yang kita sembah. Betul? Apa yang kau sembah hari ini? Jadilah seperti itu. Kalau kita menyembah Yesus. Makanya saya beritahu, agama, tidak ada Tuhan itu bersama dengan umatnya. Tidak ada Tuhan di dalam umatnya. Kita hari ini bersyukur Tuhan ada bersama dengan kita. Pertanyaannya, ngalamin enggak? Seringkali kita enggak ngalami, saudara. Belum ngalami. Ciri orang ngalami di sini semua harusnya. Ada pertobatan sejati, kemerdekaan sejati, memiliki hikmat sejati, proses pertumbuhan ke arah Kristus. Ini catat baik-baik. Ada pertobatan sejati enggak? Sehingga buah rohnya mulai nyata. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan seterusnya kebaikan. Ditaruh di nomor 9 penguasaan diri. Maka ditaruh yang terakhir supaya saudara sadar. Tidak mudah itu. Tapi harus dikerjakan. Setia ada di nomor 7. Sempurna jadilah engkau setia. Makanya kalau orang alami, orang itu mesti setia, saudara. Dikatakan kemerdekaan sejati, kita sudah merdeka baru-baru ini, 17 Agustus, itu secara politis. Rohani, sudah belum. Jiwani, jasmani, materi, seharusnya ini merdeka juga. Ada seorang ibu, begitu bertobat bawa salib ke tempat saya. Pak, tolong doakan salib ini. Terus saya tanya untuk apa? Saya mau pasang di rumah saya. Kayaknya rohani ya. Saya sebagai hamba Tuhan, loh Bu, saya lebih baik doakan ibu, saya tidak perlu doakan salib ini. Singkat cerita, saya datang ke rumahnya. Wih, salibnya gede banget. Kan seringkali rumah orang Kristen supaya diakui kekristenannya pasang salib sing gede. Kalau kurang gede, buat lagi, lebih gede lagi. Nah, di kiri kanannya ada bendera merah dan bendera kuning. Terus saya iseng tanya, Bu, itu di sebelah salib kiri kanan itu apa kok merah dan kuning? Masa Yesus ikut partai? Itu pertanyaan saya kan begitu. Oh enggak Pak. Loh kalau di Alkitab Bu, itu Yesus disalib kiri kanan penjahat semua. Nah ini yang mana penjahatnya? Oh bukan gitu, kata anak saya, loh coba lihat. Kata anak saya, jangan fanatik-fanatik. Kalau udah jadi Kristen jangan fanatik-fanatik. Tuh, maksudnya apa? Iya, supaya kekristen tambah kuat pokoknya enggak boleh fanatik. Yang kiri dari mana? Oh itu dari Gunung Kawi, Bajugo. Oh. Terus yang kanan itu dari Gunung Lawu, Mbak Sangkil. Loh, nah terus maksudnya apa? Kata anak saya, supaya lebih kuat, Yesus kerja sama Mbak Sangkil sama Bajugo. Kurang ajar. Jadi, kayak pikir kerja bakti ya saudara. Ini urusan iman, makanya tidak merdeka. Pak, saya dengan istri tidak pernah cocok loh Pak ternyata. Betul. Diberkati di gereja. Kenapa gak cocok? Kata orang tua saya Pak, saya sio macan.
Istri saya sio monyet. Saya kalau ditanya begini, sudah diberkati sudah. Memang monyet dan macan nggak cocok. Monyet itu cari sio gedang cocok, saudaraku gitu. Wis Kristen loh. Tapi saya percaya, makanya tidak ada kemerdekaan sejati. Hikmat yang sejati. Lah ini kalau hikmat sejati ini penting sekali. Kalau bicara hikmat, hikmat itu akan bisa menuntaskan, menyelesaikan setiap masalah. Makanya jadi anak Tuhan tidak pernah mengenal jalan buntu. Selalu ada jalan keluar. Karena hikmat sejati turun dari Tuhan. Katakan amin. Apa saja. Terus yang terakhir itu karakter. Ini harus dialami, saudara. Makanya saya beritahu siapapun Tatsuyo Shindo tadi itu ngalami fakta dan kebenaran. Fakta tidak akan pernah bisa merubah kebenaran. Tapi kebenaran akan merubah fakta. Makanya alami kebenaran itu. Dan saya percaya kalau semua jemaat ngalami kebenaran. Pak, kebaktian bukan 2 kali, Pak. 3 kali. Kok begini semua? Kalau tantang itu, Bu, yes, itu loh saudaraku. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. 3 kali. Haleluya. Tapi ingat, alami dulu. Injil ada berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapa lagi? Duh. Daniel Pingardi, Chandra, Omega, Andi, dan yang lain-lain. Ada 5 mestinya. Makanya kita bawa kemana saja, kita enggak jadi bawaan tertawaan. Karena ngalami. Katakan amin. Kalau ngomongnya, bicaranya, apa yang kita kerjakan, orang itu yes. Saya berdiri tengah-tengah ASN. Saya menyampaikan, mereka bisa yes karena lihat kami. Ayo hari ini, saya saudara harus ngalami. Makanya dikatakan tadi, kalau menyembah aku bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Sesuatu yang harus kita alami sendiri. Ini berdasarkan survei. Coba lihat survei ini. Kadang kan malu dong. Jadi 131 indikator kelakuan dan filosofi yang dipergunakan untuk menguji kualitas karakter orang yang pergi ke gereja hari Minggu. Ini Josh Barna survei. Ya katakan apa? Ia menemukan hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup antara orang yang pergi ke gereja dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bedanya itu tipis. Bedanya kalau bahasa Surabaya mak cerit gitu loh. Tahu cerit ya? Harusnya beda mak cerot gitu loh saudaraku. Dulu gak bawa Alkitab, sekarang bawa Alkitab. Dulu udah bawa. Sekarang Alkitab ya sulit dibawa. Sekarang lebih banyak kan bawa HP suci kan begitu dong. Amin, 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 amin. Makanya kalau di sini sulit nebak. Saudara lagi catat khotbah atau WA itu saudaraku. Tapi saya tahu saudara mesti catat khotbah. Amin. Kalau foto yang di sana, yang di sini harus difoto itu adil saudaraku. Ini hasil survei. Banyak kenyataannya kan begitu dong. Menolak. Kita ini lakukan konsep gereja kita tentang kerajaan Allah. Itu bukan awang-awang. Harus mendarat. Amin. Harus ngalami. Kalau ngalami sangat gampang kita bicara. Dan kepada siapa saja. Yang terakhir di sini. Lihat ayat ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu, dikatakan apa? Jadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi, bukan berkhotbah, saudara. Saya hari ini di depan saudara berkhotbah.
Berkhotbah butuh ilmu. Dari awal saya sudah katakan. Ada homiletik, ada hermeneutik. Ya kira-kira itu 4 SKS, 6 SKS total. Bisa. Tetapi bersaksi tidak perlu. Sama begini loh, ibu-ibu khususnya. Bu, tak lihat wajah ibu tuh kok tambah muda. Tambah hari, tambah muda. Oh belum tahu ya. Belum tahu ya. Pakai apa bu? Nah, kan kau tahu dong. Terus ibu cerita pakai apa? Saya pakai Nosi loh. Salah, maaf, Nosi itu obat pel kok. Supaya kilap. Bukan, tapi saksikan. Saya ini memang bersukacita, saat sulit pun saya tetap bersukacita. Karena sukacita dari Allah itu kekuatanku. Oh begitu ya. Mari hari ini bersaksi. Katakan amin. Mau bersaksi? Yang mau bersaksi angkat tangan. Bersaksi, bersaksi. Apa yang kau alami, ceritakan. Ada banyak orang nggak mau bersaksi. Atau memang belum mengalami itu loh. Kalau mengalami dan menghidupi dari pengalaman imannya, bisa bersaksi. Wow, powerful. Sudahlah hari ini berita kita ini dibutuhkan dunia, katakan amin. Memang ada yang miring-miring ada. Maaf ya, saya ini kan nangani banyak pendeta. Bahkan di Jawa Timur itu, Jawa Timur saja gereja ada 160 GBI ya. Pendetanya ada sekitar 200-300. Miring ya enek. Loh benar. Nggak bisa bersaksi loh. Bangun gereja dari dulu sampai hari nggak mari-mari. Terus saya ngomong, kalau ini bicara tentang visi selalu ada provisi. Kalau bicara visi selalu ada penyediaan Tuhan, katakan amin. Saudara punya visi apapun, kalau ada visi ada provisi. Pasti selesai. Saya bangun gedung yang baru, 8 bulan selesai. Renovasi sekolah, 3 minggu selesai. Jemaat sampai mikir begini, dapat uang dari mana ya? Uang saya bukan di bank yang di sini. Bank Bingbung, ala Iong Gambreng, bukan itu dong. Bank saya di sana. Bank saya di sana. Kalau bank di sini bisa ditutup, di sana enggak pernah tertutup kok. Haleluya. Ayo hari ini bersaksi. Lihat. Yang kata yang dibawa, juru selamat. Yang seringkali kesaksian menjadi tertolak karena kita. Elah, cuma ngomong tok. Kami tinggal di kota kecil, beda dengan kota besar. Saya tuh kayak tinggal di sebuah akuarium. Dilihat sana sini kewabeh semua. Dulu rumah kami itu dekat sekali dengan gereja. Ya. Mepet dengan gereja, pintunya di belakang. Jadi kalau istri saya beli apa saja baru gitu, beli panci baru itu bisa pindah pancinya. Jemaat kalau pinjam ya sudah. Bukan hilang, bukan cuma pindah rumahnya dia gitu loh. Kalau yang hilang itu gula di dalam air diaduk itu hilang gulanya, betul ya? Ini enggak cuma pindah, kan enggak mungkin hilang. Kalau sendok hilang ya, bukan hilang, pindah. Rantang pindah. Sehingga saya berkata begini, ya sudahlah sekarang anak saya ngomong, Pak, kalau punya rumah lagi jangan mepet di gereja begitu Pak. Pusing aku, oh ya betul juga. Sekarang rumah kita jauh. Bukan gara-gara rumah enggak cinta jemaat, bukan itu saudaraku. Kadang-kala hamba Tuhan itu orang yang paling kesepian. Ayo kalau jemaat punya masalah kemana? Kemana? Pendeta dicari, betul enggak? Kalau pendeta punya masalah kemana? Ayo jawab. Nangis dewe. Ya saya percaya, saya tahu Pak Chandra, enggak bisa nangis Pak Chandra gitu.
Baca sama-sama dengan saya yuk. 1, 2, 3. Celakalah aku. Saudara mau celaka. Makanya harus di mana saudara ditempatkan. Ada lagi kesaksian. Kenal? Kenal ini? Nicky Cruz. Siapa Nicky Cruz? Nicky Cruz seorang pemuda dari Puerto Rico. Dia ada di Brooklyn, di New York sana. Kumpulannya orang-orang geng. Jadilah anak geng dia. Usianya masih 16 tahun waktu itu. Jadi target polisi, akhirnya ketangkap masuk penjara. Ketika masuk penjara, datangi oleh David Wilkerson. David Wilkerson ngomong begini, Tuhan cinta kamu loh. Ludahi loh. David Wilkerson diludahi. Makanya kalau nanti bulan 9 ini kita bicara suffering, itu hal yang wajar. Barang siapa percaya kepadaku, ia juga harus menderita karena Yesus. Bukan menderita karena awake dhewe. Sekarang ini orang menderita karena dirinya sendiri, dikaitkan Tuhan. Ini repotnya Tuhan. Kenapa kamu kok bermasalah dengan bank sampai kayak begini, kenapa? Habis Pak, ini Tuhan uji. Uji apa nih? Cek sih keuanganmu bener enggak? Wah baru-baru kan heboh bener dong. Namanya apa Pak? Yang heboh itu loh. Robot trading. Sampai ayatnya dikutip, jadikanlah semua bangsa sultanku. Tuhan ampuni dia Tuhan. Untung bertobat. Banyak orang kena. Tertipu. Saudara, saya ingin sampaikan. Saya sudah tanda Pak. Saya harus berhenti Pak ya. Cerita Nicky Cruz diinjili oleh David Wilkerson. Berkali-kali datang dan akhirnya terima Yesus. Yang hebat, ketika sekarang ini sudah 40 tahun dia bertobat, ribuan anggota gengnya juga bertobat. 2 juta kopi bukunya terjual dan filmnya Run Baby Run. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tatsuyo Shindo, gak ada yang nginjili. Firman bicara sendiri. Kalau ini pakai David Wilkerson, tinggal saudara dan saya hari ini mau enggak? Makanya kita ini gampang sekali di 7 pilar ini. Saudara punya mimbar masing-masing, mulai A sampai G. Ini mimbar saya pada hari Minggu. Makanya pesan saya Pak Chandra, di sini boleh siapa saja bicara. Tapi harus hati-hati. Karena tidak semua orang bisa bicara di sini. Diizinkan dilihat dulu hidupnya gimana. Bapak Ibu, karena ini impartasi. Kita harus sayang dengan jemaat. Saya sangat sayang dengan jemaat. Bapak Ibu, kita konsep kerajaan Allah dari harus ada di 7 pilar ini. Menerima, mengalami, menyatakan Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.